Bentar. Ya, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Bagja selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menganalisis perencanaan strategi sistem informasi pada Disduk Capil Kabupaten Karawang. Oke, selanjutnya. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu ada Roma Ulina, Flavia Hana Alfian, Reza Hidayatunisa, Erlin Dwi Haryanti, saya sendiri Safa Aulandira, Fania Ardelia Zahara, Jaizah Lutfiah Azhara, dan Dina Nabil Ayasi. Oke, selanjutnya next. Di sini kita akan membahas yaitu ada pendahuluan, metode, ada fase visioning yaitu visi dan misi, sistem informasi yang digunakan, analisis strategis, fase analisis yaitu ada analisis SWOT, apa ini? Strategi yaitu selanjutnya fase direction, ada balance score, pengembangan, lalu ada usulan pengembang juga. Selanjutnya ada fase recommendation, yaitu roadmap dan usulan pengembangan. Oke, body next. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk pendahuluan, mari kita mulai dengan memahami esensi dari peran Disduk Capil Karawang. Jadi, instansi garda terdepan yang menyediakan layanan administrasi kependudukan mendasar seperti kartu keluarga, KTP, akte KIA secara volume memiliki pelayanan letusan permohonan setiap harinya. Ini berarti tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses itu pasti sangat dibutuhkan. Jadi, upaya transformasi digital telah membawa beberapa program unggulan di sini seperti SIAK, Eduk Capil, NG, Sorabi, IKOR, TTE. Nah, namun di tengah kemajuan ini, kami juga menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan solusi strategi. Ada dominasi layanan offline, lalu ada migrasi database SIAK ke pusat, infrastruktur yang belum optimal, keluhan masyarakat dokumen. Nah, lalu di sini juga ada rumusan masalah. Jadi, seperti bagaimana kondisi sistem informasi saat ini di Dukcapil Karawang, terus strategi apa pengembangan yang akan dilakukan 5 tahun ke depannya, dan bagaimana roadmap implementasi dari sistem informasi atau TI 2025 sampai 2029. Lalu di tujuan penelitian ini ada menganalisis kondisi dari sistem informasi atau TI yang berjalan, merumuskan strategi pengembangan SITI selaras visi dan misi, menyusun roadmap SITI 2005 sampai 2029 yang terukur dan bertahap. Lalu ada manfaat dari penelitian ini kayak teoritis, jadi berkontribusi kajian perencanaan strategis SITI sektor bagian publik. Praktisnya itu di Dukcapil optimalisasi layanan penguatan infrastruktur dan inovasi Braille. Lalu ada di bagian masyarakat, di sini ada layanan transparan, terus dokumennya yang aman dari data kebocoran. Lalu di bagian Pemda ada transformasi digital best practice perencanaan di sistem informasi TI. Oke, selanjutnya. Next. Nah, di dalam metodologi ini ada desain penelitian. Di dalamnya ada pendekatan deskriptif, kualitatif, lalu ada perencanaan strategisnya yang pastinya, terus ada roadmap pengembangan untuk 5 tahun ke depannya.
Lalu bagaimana pengumpulan data yang kami dapatkan untuk ini ada metode data primer, yaitu kami lakukan dengan cara wawancara. Jadi di sini untuk mendalami kita ada beberapa bagian fungsionalitas dari setiap sistem utama seperti SIAK, Dukcapil, NG, dan TTE. Lalu ada analisis mendalam terhadap proses bisnis pelayanannya, membandingkan efisiensi alur online dan offline itu bagaimana, terus identifikasi isu-isu operasional, keamanan data, strategi pengembangan SDM TI. Lalu ada observasi. Di sini pengamatan langsung terhadap proses layanan sehari-hari, cara penggunaan dan memanfaatkan sistemnya, serta kondisi fisik infrastruktur yang ada. Lalu ada data sekunder. Di sini mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, mulai dari visi, misi, rencana strategis, di Dukcapil, standar operasional, prosedurnya atau SOP-nya, hingga kebijakan dari DTL SEEN, serta literasi publikasi yang relevan. Lalu ada beberapa tahapan perencanaan strategisnya, seperti fase visioning, seperti penyelesaian visi dan misi, lalu ada fase analisis, seperti melakukan dengan cara SWOT, lalu ada fase direction, yang tujuannya strategis dan menentukan indikator kinerja utama atau KPI juga seperti itu. Lalu ada fase rekomendasi, jadi seperti merumuskan usulan prioritas sistem yang harus dikembangkan atau tantangan ke depannya. Seperti kalau dilihat dari flow chart-nya, dimulai dulu, lalu kita kumpulkan datanya, lalu kita cari tahu perencanaan strategi SI-nya, lalu ada fase-fasenya yang tadi saya sebut, fase visioning, analisis, direction, rekomendasi, lalu bagaimana dari fase-fase tersebut menghasilkan hasil perencanaan strateginya, lalu selesai. Oke, mungkin itu saja. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada fase visioning. Yang pertama itu ada identifikasi visi misi. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada identifikasi visi misi. Visinya itu mewujudkan tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi melalui pelayanan prima. Dan misinya itu yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan. Yang ketiga meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan. Boleh di next? Nah, di Dukcapil ini menggunakan sistem informasi. Yang pertama itu ada aplikasi layanan inti. Ada beberapa sistem di sini. Yang pertama itu ada SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan fungsi utama core system untuk memproses semua pelayanan administrasi kependudukan seperti KK, KTP, akte, KIA, dan pencatatan sipil. Lalu ada Edukcapil New Generation dengan fungsi utama aplikasi layanan kependudukan elektronik dengan fitur komunikasi dua arah, antrian online, dan tracking dokumen. Yang ketiga itu ada Sorabi atau Sistem Optimalisasi Arsip dan Administrasi Berbasis Informasi, dengan fungsi utamanya itu sebagai sistem pengarsipan digital dan integrasi layanan dengan IBI untuk dokumen kelahiran. Lalu ada sistem e-court atau electronic court dengan fungsi utama sebagai persidangan online untuk perubahan nama dengan pengadilan negeri. Lalu yang terakhir itu ada TTE atau tanda tangan elektronik dengan fungsi utama sebagai untuk legalisir dokumen digital untuk surat menyurat kedinasan. Boleh di next? Lalu di sini Dukcapil juga menggunakan sistem tangkar dengan fungsi utama platform pengaduan masyarakat untuk berbagai dinas. Lalu ada juga sistem informasi sadar
Adminduk atau Sistem Informasi Insan Karawang dengan fungsi utama sebagai portal informasi persyaratan pembuatan dokumen Adminduk, lalu ada website company profile dengan fungsi utama informasi profil organisasi dan layanan. Boleh di next. Lalu di Dukcapil juga menggunakan sistem informasi, infrastruktur, dan media komunikasi. Seperti di sini ada medianya itu Instagram dengan fungsinya itu untuk sosialisasi, edukasi, penerimaan keluhan. Platformnya itu ada di @dukcapil_karawang. Lalu dia juga menggunakan media TikTok dengan fungsi sebagai konten edukasi pendek tentang layanan Adminduk. Nama platformnya itu TikTok Dukcapil Karawang. Lalu ada perangkat perekaman biometrik dengan fungsi perekaman sidik jari, iris mata, dan foto untuk KTP. Platformnya itu lokal di 30 kecamatan, 3 gerai, dan kantor pusat. Lalu ada printer KTP dengan fungsi untuk pencetakan KTP dengan teknologi khusus di 30 kecamatan, 3 gerai, dan di kantor pusat. Lalu ada sistem antrian loket dengan fungsi utama itu manajemen antrian di 20 lebih loket pelayanan. Platform itu ada di kantor pusat dan di gerai. Lalu ada jaringan tertutup. Itu fungsinya untuk akses aman ke Siak untuk mencegah peretasan. Untuk jaringan tertutup ini tuh ada di seluruh lokasi pelayanan. Boleh di next? Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaiza. Oke, selanjutnya ini ada Dukcapil juga menggunakan sistem informasi database yang di sana itu ada 4 jenis database. Yang pertama, database Siak Pusat yang berlokasi di Kemendagri, yaitu Cloud Nasional yang berfungsinya menyimpan semua data kependudukan nasional. Lalu yang kedua ini ada database perekaman lokal, lokasinya itu ada di server Disdukcapil Karawang, fungsinya menyimpan data biometrik berupa sidik jari dan iris mata. Lalu yang ketiga, database pencetakan KTP yang berlokasi di server Disdukcapil Karawang sendiri, fungsinya untuk log pencetakan KTP. Lalu yang keempat ada rencana sistem NAS atau Network Attached Storage yang berlokasi akan dibangun. Jadi ini masih dalam tahap pembangunan yaitu prioritas anggaran. Berfungsinya untuk backup virtual untuk disaster recovery. Boleh di next. Lalu selanjutnya ini ada value chain analysis, yaitu analisis strategis. Di sini ada diagram, bisa lihat pada yang berwarna ungu ini primary activities, yaitu aktivitas utama. Di sana ada inbound logistik, yang mana pada tahap ini Disdukcapil itu menerima permohonan dari masyarakat yang jumlahnya cukup besar, sekitar 69 sampai 100 permohonan online per hari dan 280 sampai 330 permohonan offline. Verifikasi berkas dilakukan langsung secara real time melalui chatroom, sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik. Untuk layanan KTP juga perekaman biometrik tetap dilakukan secara fisik untuk menjaga keamanan identitas. Ada juga sistem antrian online untuk mempermudah alur kunjungan. Lalu poin selanjutnya ini ada operations. Semua dokumen diproses melalui Siak dan prosesnya sudah sepenuhnya digital. Layanan integrasi memungkinkan warga mendapatkan 3 dokumen sekaligus, misalnya KK, akte lahir, dan KIA, dalam waktu maksimal 3 hari. Untuk perubahan nama, ada e-court yang memungkinkan sidang melakukan secara online. Untuk legalisir, tanda tangan elektronik digunakan sehingga prosesnya lebih cepat dan aman. Lalu poin selanjutnya ini ada outbound logistik, yang mana dokumen yang sudah selesai bisa diambil di loket sekitar 280 sampai 330 transaksi per hari atau diunduh mandiri dalam bentuk PDF. Dokumen digital juga sudah memiliki barcode sehingga tidak memerlukan kertas khusus kecuali untuk KTP yang tetap harus dicetak. Lalu yang poin selanjutnya ini ada marketing dan sales. Disdukcapil melakukan sosialisasi layanan melalui Instagram, TikTok, serta sistem sadar Adminduk. Edukasi dilakukan
sampai level kecamatan, desa, dan RT RW. Lalu yang poin selanjutnya ini ada service. Ini adalah aspek yang menjadi pembeda utama. Ada program layanan ke rumah untuk lansia dan disabilitas, ada kanal aduan multi-platform yang cepat ditindaklanjuti, ada tim mobile yang turun ke rumah sakit untuk menangani kasus mendesak. Selain itu, desentralisasi layanan ke 30 kecamatan dan 3 gerai mempermudah masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus datang ke kantor pusat. Lalu di warna yang krem ini, itu ada aktivitas pendukung, yaitu support activities, yang mana di poin pertamanya ini ada frame infrastruktur, yaitu pengelolaan 30 lebih lokasi pelayanan menggunakan SOP ketat. Pelatihan internal dan kolaborasi antar instansi. Indikator keberhasilan infrastrukturnya terlihat dari IKM tinggi 89 sampai 90. Lalu yang poin selanjutnya ini ada Human Resource Management. SDM terus ditingkatkan melalui program pelatihan seperti di Dukcapil bisa, simulasi layanan hingga pelatihan IT dan AI. Lalu poin selanjutnya ada Technology Development. Inovasi teknologinya meliputi perkembangan Dukcapil NG, integrasi Surabi, EBI, dan lainnya. Lalu ada procurement, pengadaan dilakukan dengan strategi efisiensi, yaitu memaksimalkan perawatan dan upgrade sebelum membeli perangkatan baru. Lalu ada yang di berwarna abu-abu ini ada margin value atau nilainya. Di sini gabungan aktivitas ini menghasilkan nilai langsung bagi masyarakat. IKM tinggi 89 sampai 90, lalu penghargaan pelayanan prima nasional, lalu efisiensi layanan seperti one day service, lalu akses yang lebih dekat berkat desentralisasi dan kepastian hukum melalui database terpusat. Boleh di next. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fase analisis. Untuk fase analisis ini kami menggunakan dua tools, yaitu SWOT Analysis dan McFarland Grid Strategy. Yang pertama itu ke SWOT Analysis dulu. Jadi analisis SWOT ini merupakan salah satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Untuk internal ini adalah kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weaknesses, sedangkan faktor eksternal ini mencakup opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Yang pertama ini dari kekuatannya. Poin pertama dari sisi layanan digital, sistem digital yang beragam dan stabil yang ada di Dukcapil ini seperti Edukcapil New Generation, Sorabi, Siak, dan TTE. Yang kedua itu integrasi layanannya yang sudah tersedia hingga kecamatan dan gerai pelayanan. Misalnya integrasi dari KK, akte, KIA, kemudian dari akta kematian hingga KTP. Poin ketiga itu antrian dan one day service. Tersedia juga antrian online dan pelayanan dalam 1 hari selesai. Kelebihan yang keempat, infrastruktur. Dari sisi infrastruktur itu sudah memadai dari dukungan APBD-nya. Yang kelima, SDM yang kompeten. Operator telah mengikuti program Dukcapil bisa asesmen rutin dan pelatihan IT mandiri. Kemudian jaringan siaknya yang sudah stabil sehingga aman dengan keamanan berbasis jaringan yang tertutup. Kemudian kolaborasi eksternal yang mana memudahkan layanan melalui kolaborasi dengan IBI Ikatan Bidan Indonesia dan Pengadilan Negeri, yaitu sistem e-court yang sudah disinggung sebelumnya. Dan terakhir, indeks kepuasan yang tinggi, yaitu tingkat kepuasan masyarakatnya mencapai 89 hingga 90, yang mana ini termasuk prestasi ya, termasuk dalam kategori A. Next.
Sementara kelemahannya ini, meskipun memiliki kekuatan digital, tantangan utamanya terletak pada preferensi warga terhadap layanan offline yang masih tinggi dan kendala pada proses administrasi internal. Poin-poin dari kelemahan mencakup preferensi layanan offline, yaitu masih cukup tinggi di angka 280 hingga 330 warga per hari, dibandingkan dengan jumlah warga yang menggunakan layanan online. Kemudian berkas warga sering tidak lengkap, yang mana itu dapat memperlambat layanan. Kemudian pelaporan operasional kecamatan yang belum terinventarisasi dengan baik. Lalu akses data tersentralisasi ke pusat, yang mana itu dapat membatasi pengolahan data secara lokal. Kemudian akses data kemudian tidak semua layanan itu udah online, seperti rekam KTP, cetak KTP, akta nikah ataupun cerai itu masih tersedia secara offline, belum ada di sistem Edukcapil. Kemudian ketergantungan pada arsip manual dan arsip daerah. Ini juga berpengaruh pada lamanya layanan, khususnya pada pembuatan akte kelahiran tipe yang dulu sebelum tipe barcode yang sekarang. Dan juga tim IT-nya masih terbatas dan belum ada tim khusus cyber security. Next. Untuk peluang dari sistem yang ada di Dukcapil ini mencakup yang pertama minat digitalisasi, yaitu peningkatan minat masyarakat dan integrasi data nasional. Yang kedua, dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintahan yang mendukung digitalisasi administrasi kependudukan. Yang ketiga adalah adopsi teknologi, yaitu penggunaan TI seperti antrian online, TTE, dan integrasi lintas sistem yang semakin luas. Yang keempat, kolaborasi yang semakin luas, yaitu adanya potensi kolaborasi dengan instansi yang lain, misalnya bisa dengan imigrasi, pajak, PKK, rumah sakit, dan puskesmas. Dan juga yang terakhir, layanan inklusif, yaitu kesempatan pengembangan KK Braille yang direncanakan sebelumnya dan juga pelayanan mobile PAU atau Dukcapil ada untukmu. Next. Setelah menganalisis SWOT, kita bisa merumuskan strategi untuk memanfaatkan kekuatan dalam menghadapi peluang. Maaf, ternyata masih ada satu poin, yaitu ancaman. Oke, dari sisi ancaman sendiri itu ada ancaman keamanan data dan modus penipuan digital yang makin marak di zaman sekarang ini. Kemudian perubahan regulasi pusat yang mempengaruhi SIAK dan pelayanan. Yang ketiga, keterbatasan SDM di kecamatan yang mana menyebabkan variasi kualitas layanan. Kemudian gangguan pelayanan karena keterbatasan pencetakan KTP atau perangkatnya yang rusak. Dan juga adanya potensi overload layanan offline jika online tidak optimal. Next. Oke, selanjutnya adalah kita bisa merumuskan strategi-strategi. Yang pertama itu strategi SO, yang mana kita memanfaatkan kekuatan untuk memperbesar peluang. Yang pertama itu ada integrasi layanan digital. Di sini kita bisa mengembangkan sistem digital untuk layanan administrasi kependudukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi. Yang kedua, kita juga bisa memperluas kolaborasi lintas instansi. Yang seperti disebutkan tadi, imigrasi, pajak, puskesmas, untuk
integrasi data yang lebih efisien, dan layanan yang lebih komprehensif. Yang ketiga itu pengembangan layanan inklusif. Kita bisa menyediakan layanan kakak braille dan aplikasi mobile agar lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani dengan baik. Next. Strategi WO, yaitu strategi weaknesses dan opportunities, yang mana ini strategi untuk mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada, yaitu fokusnya pada edukasi masyarakat dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung transisi yang mulus dari layanan offline ke online. Detailnya, yang poin pertama adalah edukasi dan sosialisasi layanan digital. Ini bisa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan layanan digital untuk mengurangi preferensi terhadap layanan offline yang masih tinggi, serta mengurangi kesalahan dalam pengunggahan berkas. Yang kedua itu peningkatan infrastruktur digital di kecamatan. Membangun infrastruktur digital yang lebih kuat di kecamatan untuk mendukung lebih banyak layanan kependudukan dan pengimplementasian sistem pelaporan otomatis. Yang ketiga itu penyederhanaan proses layanan offline dengan mengurangi antrian dan waktu layanan offline dengan memperjelas panduan persyaratan berkas dan memaksimalkan sistem digital atau antrian online untuk mempercepat prosesnya. Yang keempat itu mempercepat digitalisasi layanan yang belum online, seperti Dokumenika atau Cerai. Yang tadi masih online itu segera dibuat layanan online agar semua masyarakat bisa mengakses. Next. Strategi ketiga itu strength dan traits atau strategi ST. Yang pertama itu keamanan cyber. Dengan membentuk tim cyber security untuk menangani ancaman keamanan data dan mencegah modus penipuan digital terkait administrasi kependudukan. Yang kedua, penguatan SIAK. Dengan menguatkan sistem SIAK dengan pembaruan firewall untuk melindungi data kependudukan. Yang ketiga, optimalisasi digitalisasi, yaitu mengoptimalkan infrastruktur dan dukungan APBD untuk mempercepat digitalisasi dan mencegah overload layanan offline. Strategi terakhir, strategi WT, weaknesses dan threats, yaitu mengatasi kelemahan dengan ancaman. Yang pertama itu digitalisasi arsip, yaitu mengurangi ketergantungan pada pencarian arsip manual seperti digitalisasi total arsip lama bekerjasama dengan arsip daerah. Yang kedua, penambahan SDM IT, yaitu menambah SDM IT serta meningkatkan juga kompetensi dari SDM tersebut untuk mengurangi variasi kualitas. Jadi kualitasnya sama antara Disdukcapil di kabupaten dan juga kecamatan. Yang ketiga itu cadangan perangkat. Dengan menyediakan cadangan perangkat seperti printer KTP, PC, scanner untuk mencegah gangguan operasional. Yang keempat, menyusun prosedur darurat. Dengan penyesuaian alur pelayanan secara cepat jika terjadi perubahan regulasi yang mendasar. Next. Selanjutnya, MC Verlin strategis. Jadi, MC Verlin strategis grid sebagai tools untuk memetakan peran dan tingkat kepentingan setiap aplikasi atau sistem informasi yang digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang. Nah, ada 4 item nih. Yang pertama ada strategis, di dalamnya ada Dukcapil New Generation. Strategis karena menyediakan fitur layanan terpadu, antrian online dan komunikasi dua arah sehingga memperbaiki kualitas pelayanan jangka panjang. Lalu ada Sorabi strategis karena mempercepat layanan kelahiran melalui integrasi dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI, mengurangi bottleneck administrasi. Lalu ada sistem info sadar Adminduk masuk ke strategis karena fokus pada literasi publik yang merupakan krusial mengingat tingginya kasus berkas tidak
terungkap akibat kurangnya informasi. Lalu item yang kedua itu ada high potensial. Di dalamnya ada e-court memberikan efisiensi pada layanan perubahan nama, namun permintaan layanan ini tidak rutin setiap hari sehingga posisinya masih dalam kategori berpotensi tapi belum vital. Lalu ada sistem tangkar. Jadi alat monitoring kepuasan publik dan pelaporan masalah lintas dinas. Jadi integrasinya lebih erat dengan layanan di Dukcapil. Potensi ini bisa peningkatannya sangat besar. Item yang ketiga itu key operasional. Di dalamnya ada SIAK terpusat. Jadi core sistem nasional. Jadi seluruh layanan akan terhenti total. Lalu ada TTE atau tanda tangan elektronik, menetapkan autentikasi dan legalitas dokumen digital. Namun tidak berinteraksi langsung dengan warga karena vital dalam alur operasional internal, hanya internal doang. Lalu ada pelayanan via WA untuk DAU. Dan sistem antrian online keduanya menjadi saluran utama dalam pengelolaan layanan harian warga. Item yang keempat itu support untuk membantu kelancaran penyampaian informasi strategi MC Fairland ini ke masyarakat. Di dalamnya ada website di Dukcapil Karawang, lalu ada media sosial gunanya untuk menyampaikan informasi keseluruhan secara lebih luas dan meningkat interaksi dengan warga. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Roma Ulina. Selanjutnya yaitu fase direction. Di sini balance score atau BSC, pengembangan SI atau TI dalam perspektif pelanggan. Jadi dalam konteks instansi publik pemerintah, termasuk Dukcapil, BSC ini tuh sangat efektif karena nggak hanya fokus sama anggaran, tapi juga pada hasil layanan publik, efisiensi proses, dan kapabilitas jangka panjang sesuai dengan visi dan misi sistem informasi atau teknologi informasi, yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi melalui pelayanan prima. Oke, yang pertama itu perspektif pada pelanggan. Sasaran utamanya adalah meningkatkan adopsi layanan digital dan mengurangi keluhan warga. Tujuan organisasinya yaitu meningkatkan adopsi layanan online dan pelayanan prima. KPI kuncinya target kenaikan jumlah permohonan melalui Dukcapil NG dan penurunan keluhan terkait persyaratan tidak lengkap, yaitu ada aksi digital yang diperlukan, yaitu ada pertama pengembangan Dukcapil NG lanjutan atau New Generation lanjutan. Jadi untuk meningkatkan fitur chat room agar notifikasi status dokumen menjadi lebih real time dan transparan. Yang kedua, integrasi sistem antrian terpusat, mengembangkan satu sistem antrian online yang terpusat dan wajib digunakan di semua gerai pelayanan, termasuk MPT, mall, RSUD, kecamatan, dan lain sebagainya. Yaitu yang ketiga ada edukasi digital yang intensif. Memanfaatkan sosial media seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, buat konten edukasi yang sangat detail untuk mengenai kelengkapan persyaratan berbeda-beda untuk kasus spesifik. Oke, di next. Nah, di sini ada tabel lebih detailnya ya. Di sini tujuan statistiknya itu
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Adminduk. Indikator atau KPI-nya yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat, targetnya itu lebih dari 90. Inisiatif atau programnya itu optimalisasi pelayanan one day service. Edukasi persyaratan dokumen melalui IG atau TikTok. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan akses layanan bagi kelompok rentan. Indikator KPI-nya yaitu jumlah pelayanan DAU atau Dukcapil ada untukmu. Targetnya yaitu naik tiap tahun. Terus selanjutnya inisiatifnya yaitu pelayanan jemput bola ke SLB, panti jompo, dan rumah sakit. Tujuan selanjutnya yaitu memperluas literasi masyarakat terkait layanan dan persyaratan SI. Indikatornya jumlah konten edukasi publik. Targetnya insya Allah konsisten 4 konten atau per bulan. Inisiatif programnya pembuatan konten edukatif, sosialisasi ke desa atau RT atau RW. Tujuan strategi selanjutnya terakhir yaitu mengurangi keluhan persyaratan tidak lengkap. Indikatornya yaitu jumlah aduan terkait kelengkapan syarat. Targetnya yaitu sekitar turun 20% lah. Terus programnya integrasi info sadar Adminduk, banner persyaratan di titik layanan. Selanjutnya yaitu PSC pada perspektif proses internal. Sasaran utama yaitu meningkatkan efisiensi, akurasi data, mengurangi hambatan proses. Tujuan organisasinya menjamin ketepatan waktu dan integritas pengelolaan data. KPI kuncinya yaitu tingkat kepatuhan terhadap SOP one day service dan keakuratan laporan harian dari operator kecamatan. Aksi digital yang diperlukan yaitu dashboard monitoring lokal. Jadi di sini membuat dashboard internal di Dukcapil untuk memantau status laporan harian operator kecamatan dan melacak progres layanan one day service, memecahkan kendala sulitnya mengolah data sendiri. Yang kedua yaitu otomatisasi verifikasi dokumen lama. Jadi kayak mengembangkan sistem digital buat mempercepat proses verifikasi dokumen yang lama yang kini ada di arsip daerah untuk dilegalisir, mengurangi waktu tunggu yang saat ini lama. Yang ketiga yaitu persiapan modul integrasi. Mempersiapkan application programming interface atau API atau modul khusus di Sorabi untuk mempermudah integrasi data dengan instansi vertikal lain kayak imigrasi dan pajak dan instansi daerah atau PKK untuk layanan kolaboratif satu paket. Next. Di sini lebih detailnya lagi, yaitu tujuan strategisnya mempercepat proses layanan administrasi. Indikatornya yaitu rata-rata waktu penyelesaian layanan. Targetnya yaitu 1 hari alias sesuai SOP. Inisiatifnya yaitu layanan integrasi seperti KK, akte, kartu identitas anak, perluasan loket, dan SOP digital. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas verifikasi dan pencatatan.
Indikator atau KPI-nya yaitu tingkat ketepatan pelaporan dokumen, targetnya lebih dari 90%. Programnya yaitu penguatan monitoring ke kecamatan dan perbaikan pelaporan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan data kependudukan. Indikatornya yaitu tingkat insiden keamanan data. Targetnya itu 0 alias tidak ada insiden. Terus programnya yaitu penggunaan jaringan tertutup SIAK atau SIAK, firewall, prosedur akses. Selanjutnya yaitu terakhir meningkatkan konsistensi pelayanan offline dan online. Indikator KPI-nya yaitu rasio layanan online versus offline. Targetnya yaitu proporsi online naik 10-15%. Lalu program dari kita yaitu optimalisasi edukcapil dan antrian online tiap gerai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Safa. Pada bagian ini, fokusnya itu pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan SDM dan teknologi informasi. Untuk sasaran utamanya adalah membangun kapabilitas SDM dan infrastruktur TI yang aman dan juga inovatif. Pada tujuan organisasi ini adalah untuk menguatkan keamanan cyber, redundansi data, dan kapabilitas SDM TI. KPI kuncinya adalah jumlah insiden keamanan yang berhasil dicegah dan presentasi SDM TI yang tersertifikasi di bidang spesialis. Aksi digital yang diperlukan adalah pembentukan tim cyber security, implementasi disaster recovery atau NAS, dan pelatihan teknologi baru serta inovasi khusus. Next. Nah, di sini kita masuk ke objektif perbagian. Yang pertama, meningkatkan kompetensi digital staff dan ukurannya jelas yaitu jumlah pelatihan IT dan teknologi baru yang diikuti tiap tahun, program yang dijalankan termasuk BIMTEK ADB, pelatihan AI, program dan juga program Dukcapil Bisa. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan operator front office dan back office. Di sini menggunakan asesmen kompetensi mingguan dengan target minimal 80% dengan aktivitas berupa simulasi mingguan dan sesi sharing kendala di lapangan. Lalu untuk yang ketiga, meningkatkan kapasitas infrastruktur TI, indikatornya jumlah perangkat yang layak pakai dengan target seluruh perangkat dalam kondisi layak. Caranya lewat upgrade perangkat kecamatan dan menyediakan alat cadangan. Lalu yang keempat, itu ada mendorong budaya inovasi layanan dengan target minimal 1 inovasi baru per tahun. Contohnya seperti KK Braille, integrasi layanan dengan PKK, dan juga kolaborasi dengan instansi vertikal. Next. Untuk perspektif keuangan, arah besarnya adalah memastikan anggaran TI digunakan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan layanan publik. KPI utama yang dipakai adalah rasio anggaran pemeliharaan dibandingkan dengan pembelian barang baru. Harapannya, perangkat yang ada terus dirawat sehingga pengadaan baru bisa lebih efisien. Aksi digital yang disiapkan mencakup prioritas upgrade perangkat, penyediaan stok cadangan untuk mendukung pelayanan digital, dan juga alokasi anggaran untuk sosialisasi digital. Next. Nah, tujuan strategis yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan APBD untuk layanan publik, tolak ukurnya realisasi anggaran TI dan pelayanan minimal 95%. Programnya antara lain pengadaan perangkat, pemeliharaan rutin, hingga dukungan sistem pelayanan seperti printer KTP dan juga aplikasi pendukung. Berikutnya, meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan, targetnya setidaknya 70% perangkat bisa di-upgrade tanpa harus beli unit baru. Caranya upgrade
SSD, RAM, dan melakukan servis berkala. Lalu yang berikutnya adalah memperkuat ketahanan sistem dan backup data. Indikatornya ketersediaan NAS minimal 1 unit yang disiapkan lewat pengadaan storage atau backup berbasis cloud. Lalu yang terakhir, meningkatkan efektivitas investasi TI jangka panjang dengan indikator rasio manfaat layanan digital yang naik setiap tahunnya. Inisiatifnya berupa evaluasi sistem seperti Edukcapil, Sorabi, SIAK, dan juga dashboard monitoring. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Berikutnya yaitu usulan pengembangan sistem atau aplikasi yang akan diusulkan untuk Disdukcapil Kabupaten Karawang. Di sini terdapat 5 aplikasi atau sistem yang kami usulkan. Yang pertama yaitu sistem pelayanan digital terpadu untuk update Edukcapil New Generation, di mana di sini sistemnya menyediakan layanan online terpadu seperti chat real time, pelacakan dokumen, antrian terpusat, notifikasi otomatis, dan opsi layanan inklusif seperti Kakak Braille. Yang kedua yaitu sistem dashboard dan data operasional. Jadi sistem ini akan menampilkan data operasional harian, monitoring antrian, beban operator, kapasitas penyimpanan, serta riwayat backup secara terpusat. Yang ketiga yaitu sistem integrasi dan pelaporan otomatis atau SIPOLA. Sistem ini akan menghubungkan berbagai layanan eksternal, memverifikasi arsip lama otomatis, mengirimkan laporan terintegrasi, dan mencatat audit lognya. Yang keempat yaitu sistem keamanan dan infrastruktur data atau SKID. Sistem ini akan mengelola backup berlapis, penyimpanan cadangan, mirroring cloud, pemantauan storage, serta deteksi dan penanganan insiden keamanan. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen perangkat dan aset layanan atau SIMPL yang akan mengatur inventaris perangkat, kondisi dan riwayat perawatan, stok cadangan, distribusi antar unit, pengingat servis, dan pengajuan kebutuhan baru. Boleh di next. Masuk ke fase recommendation yang akan dijelaskan oleh Risha. Oke, berdasarkan hasil analisis kinerja dan kebutuhan operasional Disdukcapil Kabupaten Karawang, disusunlah roadmap pengembangan sistem yang berfungsi sebagai acuan dalam merencanakan peningkatan layanan dan infrastruktur digital secara bertahap. Yang pertama ada sistem keamanan dan infrastruktur data atau SKID pada 2026. Di tahun 2026 itu kita fokus pada membangun sistem keamanan dan infrastruktur data untuk menjadi prioritas utama karena seluruh sistem lainnya sangat bergantung pada sistem keamanan, ketersediaan data, serta kestabilan infrastruktur. Yang kedua ada sistem pelayanan digital terpadu atau Edukcapil NG. Di tahun 2027, dengan membangun sistem pelayanan digital terpadu ini, proses setelah fondasi keamanan selesai. Barulah kita masuk ke digitalisasi layanan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Fokusnya pada percepatan proses layanan administrasi, kependudukan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga ada sistem dashboard dan data operasional daerah. Memasuki tahun 2028, setelah kita mengembangkan sistem dashboard dan data operasional daerah. Karena sistem ini membutuhkan data yang sudah stabil dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat menyajikan informasi secara real-time untuk kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan pimpinan. Yang keempat, ada sistem integrasi pelaporan otomatis atau SIPOLA. Di tahun 2029, organisasi ini berfokus atau instansi ini berfokus pada efisiensi internal melalui SIPOLA atau melalui SIPOLA. Dengan sistem ini tuh proses pelaporan tidak lagi manual, data dari berbagai layanan akan terhubung otomatis dan menghasilkan laporan yang lebih akurat, cepat, dan konsisten. Dan yang terakhir ada sistem manajemen perangkat dan aset layanan atau SIMPL. Pada tahun 2030, kita membangun SIMPL karena sistem ini mendukung pengelolaan aset teknologi, mulai dari inventaris perangkat, monitoring kondisi, hingga pengelolaan siklus hidup aset. Sistem ini dibangun terakhir karena
sifatnya mendukung operasional internal dan tidak mendesak dibandingkan sistem pelayanan publik lainnya. Secara keseluruhan, roadmap ini dirancang bertahap, dimulai dari penguatan fondasi, peningkatan pelayanan publik, integritas data, hingga efisiensi internal. Dengan alur pengembangan yang seperti ini, implementasi sistem informasi akan menjadi lebih terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi atau instansinya. Oke, kesimpulannya, perencanaan strategis sistem informasi di Dukcapil Kabupaten Karawang menggambarkan bagaimana pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik melalui pemanfaatan berbagai sistem terintegrasi yang mampu meningkatkan kecepatan, ketelitian, dan kemudahan akses layanan. Jadi meskipun perpindahan database ke Kemendagri membuat pengolahan data daerah menjadi lebih terbatas, roadmap pengembangan yang struktur serta penguatan keamanan dan penyediaan backup NAS menunjukkan komitmen di Dukcapil untuk terus menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang modern, stabil, dan saling terhubung. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kami Pak Bagja, dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.